Halo, saya Ibam. Selamat datang di musim ketiga Siniar Salihara. Ngomong-ngomong soal Saadah Alim, perlawanan, dan kepatuhan. Karena di sekolah-sekolah nggak banyak dipelajari tentang para penulis perempuan, terutama pada masa itu. Melihat bagaimana perjodohan diceritakan secara nakal. Kalau bahasaku nakal atau bandel gitu, karena bagaimana dia memunculkan adegan-adegan dan masalah-masalah tuh lucu. Posisi perempuan di hadapan semua itu, di hadapan modernitas yang datang, di hadapan tempat atau istiadat dari mana dia lahir. Siniar kali ini mengangkat topik perempuan penulis. Kami telah memilih 4 penulis yang secara ketokohan dan kekaryaan terbilang penting untuk dibicarakan dan menjadi tonggak dalam sastra Indonesia. Keempat penulis itu ialah Suwarsi Joyo Puspito, Saadah Alim, Siti Rukiah, dan Tuti Herati. Pada episode kali ini kita akan membicarakan soal tokoh dan karya sesosok bernama Saadah Alim. Untuk bincang-bincang soal ini, bersama saya telah hadir Aura Asmaradana, dan ia merupakan seorang periset. Halo Aura. Halo. Apa kabarnya hari ini? Sehat, baik. Sehat ya. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu untuk ngomong-ngomong soal Saadah Alim. Jadi kamu di buku yang terlupakan dan dilupakan itu meneliti soal Saadah Alim ya? Betul. Oke. Aura, jadi Saadah Alim ini kan ia merupakan seorang sosok perempuan penulis yang sudah berkiprah sejak abad 20 begitu ya. Ia merupakan seorang guru juga, ia juga seorang wartawan, tetapi ia juga menulis cerita pendek dan juga naskah drama ya. Salah satu naskah drama yang mungkin banyak diketahui itu adalah naskah yang berjudul Pembalasannya. Ini ditulis di 1940. Terbit di 1940. Oke. Sedangkan tahun penulisannya kita nggak tahu. Oke. Jadi di karya-karyanya kan Saadah Alim itu dan kerja-kerjanya gitu ya banyak memperjuangkan hak-hak perempuan gitu ya, baik dalam berkarya misalnya dan juga bergiat gitu dalam hidupnya gitu, baik di dunia kerja maupun di ruang-ruang privat gitu. Tapi nampaknya sosok Saadah Alim ini jarang diketahui, jarang dibicarakan gitu ya. Nah, menurut Aura sebenarnya siapa sih itu Saadah Alim dan kenapa kita harus membicarakannya hari ini? Iya, seperti yang tadi Ibu bilang, Saadah Alim itu sosok yang menurut saya penting sekali dalam dunia media massa atau pers, karena dia juga bikin majalah Suara Perempuan. Dia juga, pokoknya menurut saya Saadah Alim ini adalah sosok pembelajar dan pemberani. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari jalur karir yang dipilih oleh dia. Dia jadi guru, dia menulis pun tidak hanya satu jenis. Dia nulis syair, cerpen, naskah drama, terus esai-esai pendek. Terus dia juga menyutradarai teater. Dia juga nulis naskah. Dia juga seorang aktivis SKIS, Serikat Kaum Ibu Sumatera. Jadi dari keragaman jalur karirnya dia itu kita bisa lihat bahwa dia memang pembelajar dan pemberani, nggak takut mencoba hal-hal baru gitu. Kenapa kita jarang mendengar mungkin ya karena di sekolah-sekolah nggak banyak dipelajari tentang para penulis perempuan, terutama pada masa itu. Oke, jadi dia sebenarnya memang bergiat di banyak lini ya. Dan salah satunya adalah tadi mendirikan majalah yang bernama Suara Perempuan. Itu terbit di 1917. Oke. Jadi di masa-masa itu sebenarnya bagaimana sih situasi di Padang misalnya atau tradisi adat Minangkabau gitu yang akhirnya muncul gitu. Akhirnya Saadah Alim berinisiatif untuk menerbitkan si Suara Perempuan ini. Iya, jadi sebetulnya waktu itu media massa yang ada bukan hanya Suara Perempuan, ada banyak sekali majalah, surat kabar harian juga. Karena waktu itu kan akhir abad ke-19 itu banyak pelajar yang bersekolah di luar, baik itu di barat di Eropa maupun di Mesir dan Arab.
Jadi Oke. mereka kembali ke Sumatera Barat, mereka seperti memaknai kemajuan dan modernitas secara baru dari ilmu yang mereka pelajari di luar. Jadi kan ada ada nilai-nilai baru yang masuk ke Sumatera Barat waktu itu. Nah, seingat saya tahun 1905 atau 6 gitu ada satu kelompok namanya Yang Malai. Itu pendirinya Malai, oke. Datuk Sultan Maharaja. Nah, dia tuh kayak nggak terima terhadap bagaimana para intelektual muda waktu itu memaknai modernitas. Karena banyak yang kemudian jadi terlalu berkiblat ke barat, ke Eropa iya. gitu. Menurut dia justru kemajuan yang harusnya ada di Sumatera Barat itu justru harusnya mengembalikan masyarakat Sumatera Barat itu ke kitahnya gitu, ke musyawarah mufakat. Oke. Tidak adanya gap antara pemimpin dengan masyarakat biasa kayak gitu. Makanya dia kemudian mendirikan Sunting Melayu namanya. Sunting Melayu ini apa, majalah Harian, juga? iya. Oke, harian. Oke. Harian. Bukan dia yang jadi pemimpin redaksinya, tapi anaknya Ratna Juwita kemudian dilanjutkan oleh Rohana Kudus. Itu yang lebih banyak kita kenal kan kemudian. Rohana Kudus. Nah, dalam perbincangan kemajuan dan modernitas inilah kemudian si Suara Perempuan ini lahir. Jadi waktu itu memang banyak media yang digunakan untuk menyampaikan opini atau saling menyanggah satu sama lain. Kalau ada yang berbeda pendapat, mereka menulisnya di opini-opini koran, di opini-opini majalah gitu. Itu konteksnya. Oke, jadi konteksnya memang soal itu ya, modernisasi atau modernitas gitu, dan juga sebenarnya bertumbuhnya pers gitu ya. Tadi Sunting Melayu. Sunting Melayu. Oke. Nah, di dalam hidupnya dunia pers itu, karya-karya seperti apa yang akhirnya dimuat di Suara Perempuan? Banyak ya, ada syair, ada opini-opini. Uniknya kita juga akan kalau buka arsipnya akan lihat tulisan-tulisan dari Muhammad Hatta misalnya di sana. Banyak lah yang kemudian akan jadi pendiri bangsa gitu. Tapi Muhammad Hatta ya salah satunya. Tapi banyak ya, bukan hanya dia, saya lupa nama-namanya. Tapi pada intinya yang ingin diutarakan oleh Suara Perempuan adalah soal pendidikan, terutama ya pertama-tama gitu. Pendidikan. Pendidikan untuk kaum perempuan. Karena waktu itu ada kayak stigma kepada perempuan-perempuan yang kalau bahasanya Datuk Sultan Maharaja tuh overeducated gitu. Jadi terlalu belajarnya terlalu berlebihan gitu sehingga kemudian dianggap meninggalkan ciri khasnya perempuan. Apa sih ciri khas perempuan? Ya pekerjaan-pekerjaan domestik, kayak gitu, kayak pelajaran agama juga masuk kayak gitu. Jadi kritiknya dianggap terlalu keras terhadap perempuan-perempuan yang ingin belajar ini. Suara Perempuan masuklah di situ. Tidak setuju dengan itu gitu. Jadi memang banyak menyuarakan itu ya, kebebasan bagi kaum perempuan gitu, dan juga mungkin berkarya ya untuk dimuat. Jadi kalau Saada Halim sempat menulis begini, udahlah kalau bahasa sekarangnya ya, nggak usah adalah sekat-sekat pendidikan perempuan tuh harus apa, harus di bidang apa, harus di bidang apa. Kalau menurut dia samakan saja dengan Eropa gitu. Di Eropa kan perempuan bisa, menurut dia ya, bisa bercita-cita dan mencapai cita-citanya sebebas mungkin. Nah, tadi Aura menyebutkan bahwa salah satu yang akhirnya memasukkan tulisan atau karya di Suara Perempuan itu Muhammad Hatta, gitu. Mungkin itu salah satu dari kaum pria lain gitu yang akhirnya memasukkan itu memasukkan tulisannya ke Suara Perempuan. Itu kan menarik ya, media atau pers yang diutamakan untuk kaum perempuan, tapi akhirnya menampung juga tulisan-tulisan dari kaum laki-laki gitu. Nah itu menurut dugaan Aura itu kenapa ya? Apakah karena memang Suara Perempuan betul-betul menampung kebebasan berkarya dan tanpa sekat gitu, atau gimana? Iya, persis itu, tanpa sekat. Dan saya juga belum dapat ya, di dalam selama riset saya belum dapat bagaimana cerita-cerita di balik layar gitu kan, menarik ya. Kalau waktu itu ada polemik antara satu versi kemajuan satu dengan kemajuan lain, ketika mereka berantem dalam tanda kutip di media, itu kan menarik kalau kita melihat meeting redaksinya misalnya seperti apa gitu kan. Cuman sayangnya akses menuju ke situ belum ada. Dan mungkin sulit juga ya mencari. Nah,
aku sempat baca kalau tidak salah di 1920-an itu ketika akhirnya Sa'adah Halim katakanlah bergiat di Sumatera, itu akhirnya ia pindah ke Jakarta gitu ya untuk menempuh karir jurnalistik gitu. Apakah Aura tahu menahu soal ini? Nah ini saya juga nggak tahu ya apakah motifnya personal gitu atau bahkan politis. Karena sempat juga keluarganya Sa'adah Halim ini suaminya kan guru juga. Jadi karena pemerintah kolonial waktu itu mewaspadai gerakan para guru di bawah gitu ya, di akar rumput. Jadi mereka dulu memutasi, kalau bahasa sekarangnya memindahkan suaminya Sa'adah Halim tuh ke nagari yang terpencil banget di daerah Maninjau gitu. Dipindahkan, dimutasi karena ketakutan pemerintah kolonial pada waktu itu. Itu kan alasan politis ya. Saya nggak tahu ke Jakarta untuk itu atau untuk ada tujuan karir yang pengen dia kejar, itu belum diketahui sih motifnya. Oke. Tapi dugaannya antara entah karir atau politik ya kayaknya ya. Berarti ketika Aura meneliti soal Sa'adah, jadi Aura sempat bertemu dengan pihak keluarganya ya. Betul. Nah itu ada nggak sih arsip-arsip entah misalnya surat menyurat gitu atau arsip lain gitu, itu Aura ketemu nggak dengan hal itu? Iya, saya sempat tanya ke dua anaknya yang sekarang usianya mungkin sudah 90 tahun ya. Soal karya-karyanya, pertama apakah ada karya-karyanya yang nyelip gitu di arsip keluarga, tapi ternyata karena mereka berpindah tempat banyak sering sekali jadi hilang semuanya. Salah satu yang sangat saya sayangkan itu salah satu anaknya itu sempat kuliah di Belanda. Nah, Sa'adah Halim kan menguasai bahasa Belanda dan mereka tuh kayak saling berkirim surat menggunakan bahasa Belanda dan dengan, kalau kata anaknya tuh tulisan tangannya rapi dan cantik sekali, tapi hilang. Sayang sekali ya. Iya, keluarga sudah tidak menyimpan, fotonya pun seperti yang bisa dilihat hanya sedikit yang tersisa. Iya, dan rasanya memang arsip-arsip itu sedikit, bahkan juga sedikit di ini ya, misalnya pusat-pusat dokumentasi sifatnya sastra itu juga pasti juga sedikit ya arsipnya ya. Iya, agak sulit menemukannya. Oke, jadi tadi kita bincang soal latar belakang atau ya konteks di mana Sa'adah hidup dan bekerja ya. Mungkin sekarang kita bisa ngobrolin soal karya-karya Sa'adah gitu. Di tahun-tahun itu kan rasanya Aura cukup banyak jika tidak semua gitu ya, karya-karya yang membahas tentang pertentangan adat gitu ya. Sebut saja mungkin Salah Pilih atau Salah Asuhan, Siti Nurbaya gitu. Kenapa menurut Aura tema-tema seperti itu marak? Iya, yang tadi saya bahas juga kayaknya soal modernitas itu. Jadi ketika ada banyak nilai-nilai baru lah anggap ya yang dibawa dari luar Nusantara ke Sumatera Barat ya, kita ngomongin Sumatera Barat, itu jadi ada bukan keharusan ya, para penulis ini merasa perlu untuk mengungkapkan modernitas menurut versinya masing-masing gitu. Kan modernitas seringkali dipertentangkan dengan tradisi adat istiadat kan. Jadi kemudian kemungkinan gitu, karena itulah para penulis fiksi ini menyalurkannya lewat karya-karyanya. Tapi juga bisa jadi peran ekosistem kepenulisan dan penerbitan waktu itu sangat mendukung untuk hal itu gitu kan. Balai Pustaka waktu itu sedang giat-giatnya menyalurkan bacaan yang layak ya, menurut kurasinya mereka ke masyarakat gitu. Padahal tidak semua penulis menulis tentang tradisi dan adat istiadat juga gitu. Waktu itu ada Suarsih misalnya, dia mengirim Marjana kalau nggak salah, Marjana ke Balai Pustaka dan ditolak dengan alasan tidak terlalu tradisional dan gitu. tidak layak karena pakai bahasa Sunda yang rendahan dan banyak juga penulis-penulis liar yang dianggap liar kan waktu itu. Jadi sebenarnya tidak semua. Balik lagi ke Sa'adah Halim, sebenarnya waktu itu bisa dibilang dia mungkin beruntung ya, karena kan dia dekat dengan tema yang ditulisnya, dengan tema tradisi itu. Itu yang membuat terutama naskah drama Pembalasannya itu jadi booming banget, dicetak berulang-ulang kali. Dengan waktu itu sih dugaanku dia
disalurkan untuk sekolah-sekolah jadi bahan pembelajaran. Karena kan Balai Pustaka itu banyak buku-bukunya yang untuk distribusikan ke sekolah-sekolah gitu. Jadi dia sangat beruntung sih waktu itu. Oke, menurut pembacaan Aura terhadap karya-karya Saadah, apa yang akhirnya membedakan karya-karya Saadah gitu dengan katakanlah karya-karya lain yang setematik atau sezaman gitu ya, dan terutama karena menariknya kan naskah pembalasannya itu kan ditulis dalam format naskah gitu, dia katakanlah bukan cerita pendek atau roman. Menurut Aura gimana? Ya sayangnya saya nggak baca semua naskah drama yang ada waktu itu, tapi saya cukup terbantu dengan antologi. Ada antologi yang disusun oleh Lontar. Di situ kita bisa lihat bahwa satu-satunya perempuan yang menulis memang hanya Saadah Alim gitu pada waktu itu. Jadi menulis naskah betul. Jadi memang dia seorang perempuan Minangkabau menulis tema keperempuanan tentang perjodohan gitu. Jadi itu memang sangat dekat dengan dirinya gitu. Itu sih yang membuatnya jadi unik, jadi spesial di antara yang lain. Terutama karena Minangkabau waktu itu polemiknya sedang gencar tentang misalnya Koto Gadang, suatu tempat di Sumatera Barat itu sebelum 1953 kalau nggak salah, melarang perempuan-perempuannya untuk menikah dengan laki-laki dari tempat lain. Terus juga tentang tadi misalnya kritik-kritik yang diajukan kepada perempuan-perempuan yang mau sekolah terus gitu di luar sekolah agama, di luar pelajaran-pelajaran rumah tangga gitu. Jadi memang dari karyanya Saadah Alim kita bisa melihat realitas sosial yang ada di Sumatera Barat pada waktu itu. Apakah kemudian sebenarnya Saadah Alim ini dekat dengan tradisi seni peran gitu, jadi sehingga dia dekat pula dengan menulis naskah drama gitu. Itu menurut Aura gimana? Dugaan saya sih karena memang Sumatera Barat kan dekat dengan tradisi tuturan lisan dan pemanggungan. Mereka punya randai kalau nggak salah ya, yang ada pemanggungan dengan tari dan musik, dan ada improvisasi dari para pemainnya gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua juga Saadah Alim sudah sejak muda menulis naskah drama. Itu yang tercatat ya. Kita nggak tahu nih sejak dia 1920-an menulis cerita pendek tuh, dia di sela-sela itu menulis naskah juga kah atau tidak, karena memang belum ditemukan gitu. Jadi selain pembalasannya sebenarnya ada juga naskah-naskah. Gitu. Tahun 1930 dia menyutradarai sebuah tonil judulnya Putih Gandu Nilai, dan dipentaskan 2 kali. Yang pertama itu di Maninjau, yang mainnya tuh anak-anak sekolah. Ada 2 sekolah waktu itu, sekolah khusus laki-laki dan sekolah khusus perempuan. Main, disutradarai, ditulis langsung oleh Saadah Alim. Terus karena bagus dibawa ke Payakumbuh dan meledaklah di situ. Kenapa tahu meledak? Karena ada satu halaman di Panji Pustaka yang menulis soal itu, ulasannya ada, ulasan dan posternya gitu. Cuman ya itu tadi, naskahnya aku belum dapat gitu. Iya. Oke, berarti apakah memang Saadah Alim ini bisa disebut sebagai mungkin perintis penulisan naskah drama di kalangan perempuan penulis? Menarik ya kalau ngomong soal perintis atau pionir gitu kali ya. Karena saya sempat mikir gini, jangan-jangan kasusnya Sumatera Baratnya harus dilihat secara parsial gitu, harus dilihat secara fragmentaris gitu. Sumatera Barat ya udah Sumatera Barat aja gitu. Karena mungkin setiap daerah punya kedekatan yang berbeda-beda dengan seni pemanggungan gitu. Juga kita perlu lihat lagi nih, apakah Saadah Alim itu ada pengaruh dari maksudnya lingkungan luarnya. Kan kita tahu Saadah Alim sempat beberapa kali berpindah-pindah dari Sumatera Barat ke Jakarta, terus dia pergi lagi ke Sumatera Barat, ke Maninjau. Jadi dia dapat inspirasi dari mana atau dari pengaruh dari luar, itu mesti kita cari tahu lagi. Jadi ya mungkin dugaannya referensinya mungkin bisa dibilang banyak juga ya gitu.
apa yang akhirnya membedakan naskah-naskahnya Saadah gitu dengan katakanlah naskah-naskah drama yang lain sezaman itu menurut Aura? Hmm, tadi yang pertama soal isu atau wacana perempuan yang Ya. diangkatnya itu tentu saja jadi unik ya, jadi menarik gitu. Ya. Melihat bagaimana perjodohan diceritakan secara nakal. Kalau bahasaku nakal atau bandel gitu, karena bagaimana dia memunculkan adegan-adegan dan masalah-masalah tuh lucu gitu. Itu sebenarnya dia kan kalau beberapa ulasan menyebutnya sebagai komedi gelap ya. Komedi gelap, Ya, oke. komedi gelap. Jadi ceritanya tentang perjodohan yang dipaksakan, Ya. dua-duanya tidak saling suka gitu. Terus yang karena merasa ditelantarkan, pihak perempuannya mau balas dendam ke Oke, laki-lakinya. ya. Dengan cara dia membohongi orang tuanya juga untuk pergi ke Jakarta sendirian, karena waktu itu di Sumatera Barat tidak boleh yang belum bersuami yang sudah bersuami tanpa suaminya tuh tidak boleh pergi jauh Oh, oke. gitu, Apa tidak tanpa boleh. seizin suami begitu Betul. ya? Dia berbohong kepada orang tuanya. Jadi masalah-masalahnya itu menurut saya memang modern dan progresif sih. Ya berarti memang sebenarnya ini kan tadi yang kamu ceritakan itu tentang pembalasannya gitu ya. Betul. Jadi memang menarik kan karena tajuknya itu pembalasan ya. Gitu. Jadi pembalasan yang justru dilakukan oleh katakanlah si tokoh perempuan ini adalah dengan mendatangi sosok suaminya begitu ya. Ya, dengan melanggar tadi adat karena nggak boleh pergi karena nggak ada izin, juga harus membohongi orang tua gitu. Betul. Oke. Ya, bagaimana dengan kontribusi langgam Melayu di naskah-naskah dramanya Saadah gitu? Apakah Saadah akhirnya melepaskan langgam Melayu yang tradisional misalnya, secara stilistik itu kebaruannya gimana? Pada akhirnya kalau saya lihat iya, dia melepaskan diri pelan-pelan. Cuman kita bisa lihat peralihannya dengan jelas itu dari cerpen-cerpennya, itu dia banyak menggunakan frasa-frasa, peribahasa-peribahasa yang sangat Melayu, sangat kental Melayunya. Terus kemudian tahun 1929 dia membacakan sebuah syair panjang yang sangat Melayu juga. Jadi syairnya itu judulnya Mustika Kiasan. Mustika Kiasan, oke. Dibacakan di 1.000 orang yang datang gathering SKIS waktu itu. Oh, dibacakan langsung. Dibacakan Oke. langsung. Bentuknya tuh ini kalau kita mengambil inisial dari setiap baitnya, jika digabungkan itu jadi Mustika Kiasan SKIS. Jadi puisi akrostik gitu loh. Oke, iya. Itu kan sangat Melayu ya. Nah, tapi kemudian kalau kita baca lagi pembalasannya ya itu udah lebih cair, udah lebih ya agak terkikis lah kemelayuannya gitu. Iya, dan narasinya juga mungkin modern gitu ya. Narasi dan konflik-konfliknya tuh yang tadi aku bilang tuh kebandelan-kebandelannya tuh keluar gitu. Tadi Aura menyebutkan soal cerpen-cerpennya itu berarti yang judulnya apa? Taman Penghibur Hati ya kalau nggak salah ya. Itu kumpulan cerita-cerita pendek gitu. Kenapa akhirnya Saadah itu dikenal hanya melalui dua karya itu ya, Taman Penghibur Hati dan Pembalasannya gitu. Menurut Aura faktor-faktor apa yang akhirnya menyebabkan itu? Ya dokumentasi sih yang pasti ya masalahnya, karena waktu saya mencoba meriset secara lebih jauh bahkan ke perpustakaan yang ada di luar negeri secara online ya tentu saja, itu juga agak susah ya nyarinya. Yang seperti tadi saya ceritakan juga keluarganya tidak menyimpan banyak gitu. Itu sih soal dokumentasi. Oke, dalam karya-karyanya menurut tanggapan Aura, sebenarnya Saadah ini gimana sih berpihak terhadap adat gitu? Kalau misalnya kita lihat cerita-ceritanya kan, tadi dia dalam tanda kutip bandel gitu ya, melawan adat, tapi mungkin akhirnya di cerita-ceritanya itu baik tokoh perempuan dan laki itu kan semacam mencapai kesepakatan gitu ya. Betul, gitu. Entah mereka akhirnya bersepakat untuk kembali meneruskan hidup gitu dan sebagainya. Menurut Aura, apa sih yang ingin dikatakan oleh Saadah melalui strategi bercerita yang seperti itu? Iya, di buku yang Terlupakan dan Dilupakan itu saya sempat menulis sebuah dugaan gitu ya, sebuah dugaan bahwa sebenarnya kan ini
kita harus lihat dari latar belakangnya Saada Halim. Dia kan salah satu perempuan yang punya kesempatan untuk sekolah sampai tinggi banget di sekolahan Belanda, sekolah Belanda gitu. Secara sadar ataupun tidak, mungkin dia sedang melakukan pembalikan sebenarnya. Jadi karena waktu itu kolonialisme itu merangsek ke sistem nilainya tradisi Minangkabau gitu ya. Banyak yang dihilangkan, banyak yang ditekan, represi segala macam. Ya mungkin Saada Halim sebenarnya sedang melakukan pembalikan gitu. Jadi dalam cerpen-cerpennya kita bisa lihat Eropa gitu ya. Pokoknya yang dari luar, sifatnya pendatang atau nilai-nilai dari luar itu jahat, buruk, pusatnya kemaksiatan gitu-gitulah. Sedangkan Minangkabau adalah sumber dari segala nilai-nilai dan kebijaksanaan kayak gitu. Jadi kayak pembalikan. Biasanya kan umumnya ya Barat itu dinamis, progres gitu, tapi justru ini berfokus pada adat gitu ya. Atau mungkin juga kita bisa melihat pemikiran Saada Halim di dua periode, dibagi ke dua periode gitu. Jadi periode pertama itu di cerpen-cerpennya kita bisa lihat pemikirannya ketika dia mendemonisasi Barat dan mengagung-agungkan tradisi Minangkabau. Yang keduanya di pembalasannya. Nah, itu salah satu cara baca yang saya coba juga ke karya-karyanya Saada Halim. Mungkin karena kedua karya itu rentang penulisannya agak jauh kah atau gimana? 1920 dengan 1940. Iya. Tadi ketika akhirnya kita membicarakan karya-karyanya Saada itu Saada banyak membahas tentang pertentangan adat dan juga modernitas gitu. Terutama juga mengenai hak-hak perempuan di situ. Nah, menurut Aura apa sih relevansi dari karya-karya Saada Halim gitu bagi generasi ini gitu? Apakah tema-tema atau apa yang diperjuangkan oleh Saada itu masih layak untuk diperbincangkan hari ini? Ya, menurut saya pendapat atau pemikirannya Saada yang dituangkan lewat suara perempuan itu bagus banget ya. Tentang bagaimana perempuan itu harusnya diberi kesempatan untuk mengejar cita-citanya tanpa sekat gitu. Karena sampai sekarang itu kayaknya masih jadi problem ya. Kayak misalnya orang tua menabung untuk pendidikan anaknya tapi hanya untuk anaknya laki-laki misalnya. Itu kan sampai sekarang masih terjadi di mana-mana ya. Jadi memang masih relevan kalau ditanya sampai saat ini. Terus juga soal solidaritas, kita bisa lihat bahkan dari satu syairnya aja deh gitu, Mustika Kiasan, kita bisa lihat bahwa Saada Halim itu menyuarakan solidaritas perempuan dan laki-laki, bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa saling menyingkirkan kalau mau mencapai kemajuan gitu. Jadi ada satu periset juga yang membaca syairnya Saada Halim, namanya Sartika Sari. Saya suka banget sama pembacaannya dia tentang syair tersebut. Jadi menurut dia Saada Halim itu menyingkirkan oposisi biner antara perempuan dan laki-laki gitu. Jadi memang di syair itu Saada Halim bilang bahwa baik perempuan yang bekerja di luar, kalau zaman sekarang mungkin wanita karir gitu kali ya, wanita karir maupun perempuan-perempuan yang memutuskan untuk bekerja di rumah saja, menjadi ibu rumah tangga gitu, itu sama-sama bisa menjadi perjuangan yang revolusioner juga kok gitu. Menurut dia itu keren sih. Kemudian terkait tema-tema tentang pertentangan adat gitu. Di karya-karyanya kan pertentangan adat yang dibahas itu kan cukup spesifik gitu ya, ngomongin tentang adat Minangkabau misalnya. Nah, apakah sebenarnya perbincangan tentang pertentangan adat ini juga masih relevan gitu untuk dibicarakan? Apakah generasi sekarang itu masih relate lah katakanlah dengan tema-tema itu? Masih sih ya, karena secepat apapun modernisasi yang terjadi sekarang, terus sekat-sekat ini sudah terbuka, kita bisa mengakses apapun dimanapun gitu, tapi tetap aja kita ya nggak bisa kita nggak bisa bohong bahwa kita nggak bisa terpisah dari adat istiadat, tradisi, agama bahkan gitu kan. Dan dari membaca karya-karyanya Saada Halim kita bisa lihat gitu, gimana sih posisi perempuan di hadapan semua itu, di hadapan modernitas yang datang, di hadapan tempat atau istiadat dari mana dia lahir gitu. Terus kita juga bisa lihat
pilihan-pilihan dari perempuan. Oh dulu di Sumatera Barat, di Minangkabau ada problem ini gitu. Terus kita bisa berkaca kemudian kan. Ya. Jadi bagaimana sosok perempuan dapat bersikap Ya, gitu betul. ya terhadap modernitas, terhadap adat istiadat dan semacamnya gitu ya. Oke, dari dua karya Saada Halim, Taman Penghibur Hati dan Pembalasannya gitu, mana karya yang Aura rekomendasikan gitu, yang penting untuk dibaca tapi juga asyik gitu untuk dibaca? Ya tentu saja karyanya ya, yang drama Pembalasannya, pembalasannya. Tapi penting juga untuk membaca secara kronologis gitu ya, dari cerpennya, terus syairnya, kemudian baru ke pembalasannya, karena kita dari situ bisa ngelihat peralihan pemikirannya dia gitu. Meskipun tidak secara gamblang dia tulis gitu, tapi kita bisa lihat tipis-tipis lah, kita bisa lihat peralihannya dia sebelum dan setelah menjadi aktivis di SKIS itu. Oke, baik Aura, terima kasih banyak atas percakapannya. Terima kasih kembali. Ya tentunya pasti di sini kita banyak belajar soal Saada Halim. Oke, baik teman-teman, itu percakapan saya dengan Aura tentang Saada Halim dari segi ketokohan dan juga kekaryaan. Semoga teman-teman selepas perbincangan ini tertarik untuk membaca karya-karya Saada Halim dan juga bisa menganalisis karya-karyanya. Bagaimana teman-teman? Tertarik? Terima kasih kepada Urban Loft yang telah mendukung percakapan ini dengan set furniturnya dalam musim kali ini. Bagi teman-teman yang sedang mendengarkan percakapan ini di Spotify, Noise, atau Apple Music, teman-teman juga bisa menonton video lengkapnya di akun YouTube Komunitas Salihara. Ikuti pula akun media sosial kami untuk memantau program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.